وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. Sebelumnya marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada siang hari ini Allah telah memberikan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di hari Minggu ini di minggu kedua seperti biasa kita mengadakan arisan almarhum atau Kek Kadim yang mana pada hari ini jatuh di tempat abang kita, Bang Adi. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan banyaknya kita bersalawat, semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat baik itu di dunia maupun di akhir kelak nanti. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahibul bait sekeluarga di rumah ini yang kami hormati, abang kami, Bang Adi beserta keluarga di rumah ini. Pada hari ini arisan almarhum Kek Kadim dan Nek Sinam akan segera kita mulai. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan mendengar ceramah atau tausiah dari adinda saya yang bernama Ikrom Khan yang berasal dari desa Pot. Perlu sedikit saya jelaskan, antara Ikrom dan Abri ini saudara sepupu. Mama Ikrom sama Mama Abri kakak beradik. Jadi kebetulan ustadznya yang nggak bisa, jadi kita ambil dulu yang muda yang berenergi. Jadi untuk itu arisan pada hari ini akan dimulai dengan ceramah oleh adinda kami Al-Ustadz Ikrom Khan. Jadi seperti biasa ceramah tausiah nanti kita kasih waktu lebih kurang 1 jam. Setelah itu bagi bapak-bapak, saudara-saudara, abang-abang, kakak, adik dan ponakan yang ingin bertanya kami persilahkan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan wa ila akhirih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak bersyukur sampai tak ada kata yang keluar dari lisan ini kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Berselawat kita kepada Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati berkeluarga besar di rumah ini, ada ayahanda kita di sebelah kanan saya. Yang kami hormati para tamu sekalian yang berhadir di rumah bertuah ini. Ayahandaku, ibunda yang besar tak bisa kami himbaukan gelar, yang kecil tak bisa kami sebutkan nama. Yang kami hormati abangda saya di sebelah kiri, abangda Amri yang luar biasa. Insya Allah kita yang berkumpul di rumah yang bertuah ini, datang berkah itu untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sekuntum bunga sedang mekar, indah dipandang saat purnama. Bapak, Ibu, apa kabar? Sehat semuanya? Dari wajah-wajahnya insya Allah sehat nih. Jadi Ibu, kata pepatah lama bilang tak kenal maka tak sayang. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Muhammad Ikrom Khan. Saya berasal dari desa yang disebutkan abangda kita tadi. Saya status sudah menikah dan istri saya orang Pasbung, Pasar Bunga Tanjung, Kecamatan Tanjung Beringin. Jadi saya datang ke Pematang Condong ini nggak asing. Sebab apa? Beberapa tahun yang silam saya mengisi acara maulid di Masjid Silaturahim. Beberapa tahun yang silam juga saya mengisi acara Isra Mi'raj di Masjid Silaturahim. Kemudian saya pernah juga mengisi Idul Adha di Masjid Silaturahim. Jadi saya datang kemari ini nggak asing. Tapi yang saya belum kenal dengan ibu dan ayahanda sekalian. Jadi datang kita di sini pertama menjalin tali silaturahmi dan rahim, sama lah itu. Jadi kalau sudah menjalin silaturahim, berkah itu datang. Kalau sudah datang, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Jadi luar biasa Ibu. Ini di depan saya ini ada kamera. Untuk apa kamera ini Ustadz? Kamera ini menyala, nanti di-upload, dimasukkan ke YouTube. Apa nama channel Ustadz? Nama channelnya Ikrom Khan. Cuman tulisannya IKROM spasi Khan, KHAN. Nah, bagi ibu-ibu yang suka main handphone Android, jangan lupa buka YouTube, bapak-bapak klik nama tadi Ikrom Khan. Kalau sudah diklik muncul nanti video, tonton. Kalau sudah ditonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Ustaz apa itu subscribe? Udah lah picit lah, tak usah tanya-tanya. Insya Allah berkah. Jadi luar biasa kita berkumpul pertama menjalin silaturahim. Kalau di tempat-tempat lain Bu, ada acara silaturahim arisan, mereka manggil keyboard. Habis zuhur musik nggak berhenti-berhenti. Habis asar musik nggak berhenti-berhenti. Sholat enggak. Tapi saya datang ke arisan ini luar biasa Bang Amri. Dipanggil Ustadz dengar ceramah. Alhamdulillah siang hari ini Ustadz datang kemari. Dan ini perdana saya datang kemari. Saya di Serdang Bedaga ini dijuluki oleh jamaah-jamaah ini Ustadz India. Jadi kalau nanti ibu bapak mau nengok di YouTube kenal banyak dengan saya, tengoklah di YouTube banyak-banyak. Jangan macam orang di Binjai, ada di Tanah Merah. Sudah saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau kenal sama saya tengok di YouTube. Komplain mereka, Ustadz dah kami tengok-tengok tapi nggak muncul-muncul. Jangan-jangan namanya salah, saya bilang. Ikrom pakai O, nanti kalian buat pakai A, Ikram, salah, nggak muncul. Udah betul Ustadz, tulisannya pun pas. Kok nggak muncul-muncul? Ternyata paket habis. Belilah paket 2 GB ya kan Bang Amri. Insya Allah lancar nonton YouTube. Ibunda, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita menjalin silaturahim. Orang yang menjalin silaturahim itu dapat 2. Berapa Bu? 2. Ustadz kenapa sih sering manggil ibu-ibu? Karena saya tengok jamaahnya yang banyak ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu ini dah tunduk-tunduk, ngangguk-ngangguk, ngantuk. Apalagi dekat-dekat sama dinding, ada Pak Ana mau ngantuk. Tapi yang dekat dinding jangan pula singgung. Habis ini merajuk pula tak ikut arisan, tidak kan Bu? Jadi mudah-mudahan kita kumpul, datang berkah itu. Apa berkah yang pertama? Kata Nabi SAW,
Man syarrahu ayyubsatalahu fi rizki. Siapa yang hidupnya mau diluaskan rezekinya oleh Allah. Kemudian apa lagi? Awyun sa'alahu fi asari. Mau ditangguhkan daripada kematiannya. Ditutup di ujung hadisnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi siang hari ini kita sudah mengamalkan yang dikatakan Rasulullah, menjalin tali silaturahim. Maka kalau sudah ada ceramah, yang sibuk-sibuk duduk, yang anaknya masih gentayangan, ajak duduk. Kenapa? Mereka ini belum paham. Tapi karena duduk, didengarkan, nanti ketika mereka besar, timbul di kepala mereka. Dulu emak ayah kami mengajak kami kumpul-kumpul arisan, dengarkan ceramah ustadz, terbersit di hatinya ada pendidikan Islam, maka insya Allah nanti inilah yang menjadi obat untuk kita orang-orang tua, Bu. Kalau hari ini banyak orang arisan selfie foto sekali, ulangi sekali lagi jelek, foto lagi sekali lagi jelek, foto 4 kali 5 kali pun tetap jelek. Kenapa? Memang yang foto yang jelek. Jangan disalahkan kameranya. Ini kadang-kadang foto selfie tak menentu, padahal main handphone di tempat rumah pun bisa. Kalau warisan cakaplah, ceritalah sama kawan, tanya apa kabar, sehat Pak, tuan rumah. Jujur, kalau tahun-tahun 60, tahun-tahun 50, HP nggak secanggih sekarang nih. Dari Pematang Condong mau berangkat ke Medan, di mana cari angkot? Di Dirgantara, Bedagai, Simpang 4. Duduk 5-4 orang. Apa dibilang? Bapak dari mana? Oh, saya dari Pematang Terang. Kamu dari mana? Saya dari Pematang Condong. Kamu dari mana? Saya dari sini. Cerita. Tapi kalau sekarang nih, mohon maaf, canggih zaman, tapi kadang-kadang mereka sibuk dengan masalah gadgetnya. Tak mau menegur orang, la salam wala kalam. Tak ada salam, tak ada ucapan. Tapi bapak-bapak sana, ibu-ibu sana, kalau sini insya Allah orangnya baik-baik semua. Nah, luar biasa, ini insya Allah berkah itu datang. Pertama. Yang kedua, kalau mau hidup ini dapat berkah, apa berkah yang kedua? Pertama, rezeki datang karena sebab silaturahim. Kedua adalah kematian akan ditangguhkan oleh Allah. Maksudnya kematian ditangguhkan ini apa, Ustaz? Bu, pernah nggak ibu nengok orang meninggal usianya 50 tahun? Pernah? Bapak pernah, Pak? Pernah? Nah, saya nanya-nanya gini supaya nggak ngantuk. Itu aja ya. Karena jam-jam segini ini udah siap makan. Perut, uratnya tegang, urat mata kendur. Bawaannya mau tidur aja, betul Bu? Maka saya panggil-panggil biar supaya tak telayang. Jadi ketika bapak nengok orang meninggal usianya 50 tahun, ada yang meninggal 60 tahun. Jadi maksud hadis tadi ditangguhkan daripada kematiannya itu bagaimana? Ternyata yang dimaksud 50 tahun, 60 tahun, berkah itu datang. Apa Bu? Berkah itu datang. Apa berkahnya? Usianya 50, bukan bertambah. Meninggal 50 bertambah jadi 60, tidak. Tetapi meninggal 50 tahun, meninggal 60 tahun, berkah itu datang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hari ini kita hidup punya umur panjang tapi umur kita tuh nggak berkah, maka mohon maaf nggak ada gunanya. Jadi kalau hari ini kita hidup punya umur, minta umur berkah. Minta umur apa Bu? Berkah. Sambil ngunyah nggak ada masalah. Yang penting Ustaz nanya jawab aja. Ini ditanya diam aja, macam cerita sama patung. Tapi alhamdulillah saya tengok ibu-ibunya nggak masalah, kunyah-kunyah lah, tapi jangan ketukar. Jadi luar biasa ibunda ayahanda yang dimuliakan Allah. Kalau orang menjalin silaturahim dapat dua. Pertama berkah rezeki, kedua berkah umur. Udah. Kemudian apa lagi Ustaz? Sekarang nih Bu, kita berada tanggal berapa Bu? Tanggal berapa? Tanggal 12. Bulannya bulan 6. Bulan 6 itu apa nama bulannya?
Juni. Maka kalau ada orang namanya Juniati, lahir di bulan Juni. Ada namanya Julianto, lahirnya bulan Juli. Itu bulan Masehi. Tapi ada bulan Islam. Bulan Islam itu terhitung pertama Muharram, kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekarang nih bulan Zulqa'dah. Kalau sudah Zulqa'dah, maka akan bergeser kepada Zulhijjah. Kalau Zulqa'dah itu urutan bulannya bulan ke-11, Pak. Jadi setelah bulan 11 kita masuk kepada bulan 12. Sama bulan Masehi juga 12 jumlahnya. Jadi sekarang nih kita berada tanggal 12 Juni. Kemudian bulannya di bulan Islam, bulan Zulqa'dah. Tanggalnya tanggal belasan juga. Dan insya Allah habis bulan Zulqa'dah ini berpindah ke bulan Zulhijjah. Ada apa pada bulan Zulhijjah? Hari raya kedua setelah Idul Fitri, namanya Hari Raya atau kita sebut Idul Adha. Ngapa ibu? Nyembelih kurban, nyembelih kambing, nyembelih lembu. Nyembelih apa lagi, Bu? Jangan nyembelih ayam. Ayam tak bisa disembelih di kurban. Kalau yang disembelih itu sejenis kerbau, boleh. Sapi, lembu, kambing, domba, unta, boleh. Tapi kalau ayam tak boleh. Jadi dikurbankan. Kemudian kurban itu dilakukan setelah pulang dari sholat Idul Adha ke rumah, maka disembelihlah hewan kurban itu. Jadi kalau hari ini bapak-bapak, ibu-ibu belum bisa berkurban, niatkan karena Allah. Nabung sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Jangan cakap nih, Ustadz saya belum bisa kurban Ustadz, tapi saya yang bisa korban perasaan. Ada lagu-lagu malah dijadikan untuk media curhat. Sambil naik kereta curhat, korban perasaan. Apa kata dia nyindir dari lagu? Cuma lagunya tuh yang lagi viral sekarang, Bang Amri. Untuk apa bersumpah kau menutupi malu, semua orang tahu siapa dirimu, engkau yang membuat luka. Curhat sambil naik kereta. Bayangkanlah, lubang tak berapa kali ditabrak pun tak terasa. Kenapa? Curhat. Nggak bisa korban perasaan. Jangan ada yang korban perasaan. Kalau hari ini belum bisa kurban, niatkan karena Allah. Ya Allah, aku niat kurban tahun ini, mudahkan rezekiku. Maka ibu-ibu jadi istri, doakan suami. Ini kadang-kadang doakan suami pun nggak pernah. Suami pulang yang paling pertama ditanya, mana duit kang? Nah, ibu-ibu sana, mana duit kang? Bukan tanya, abang mau minum apa? Pernah ditanya macam gitu, Pak? Abang mau makan apa? Paling yang pertama ditanya, mana duit bang? Nah, duduk sini bang. Sekali membuatkan kopi, membuatkan teh, merepet 4 halaman dari dapur sampai ke ruang tamu dengar. Oh bang, jadi tadi bang ambil beras bang 1 goni, kemudian telur 2 papan, cabai bang, cabai bawang, kemudian bayar anak ngaji, totalnya bang 850.000. Nah bang, teh manis. Saya tanya Pak Adi, kalau ada istri macam gitu, belum sampai lagi dah cerita utang, teminum tak teh manis tuh? Tak teminum teh manis tuh. Maka banyak bapak-bapak galau, kena penyakit gara-gara apa? Pertama, istri di rumah kurang servis suami. Maka banyak-banyak bapak-bapak ini lebih suka nongkrong di warung, karena di warung tuh lebih tenang, tentram dia di warung tuh ketimbang di rumah. Tapi itu di sana. Kalau di sini saya tengok, insya Allah ibu-ibunya baik-baik semua nih. Insya Allah luar biasa. Jadi istri yang solihah. Amin insya Allah. Jadi ibunda yang dimuliakan Allah, kalau sudah dekat dengan Idul Adha, maka persiapkanlah untuk kita menyembelih hewan kurban.
Jadi bagaimana Ustadz, kami hari ini punya niat ibadah kurban, tapi uang kami hanya cukup untuk 1 orang. Bolehkah kami berbagi masalah kurban ini? Misal suami terlebih dahulu, setelah suami baru istri, boleh? Boleh. Apa Bu? Boleh. Jadi kalau ibu punya uang itu hanya cukup untuk 1 kurban. Mana yang lebih didahulukan? Karena suami itu kepala rumah tangga, yang pertama dikurbankan atas nama suami. Kalau tahun depan punya rezeki lagi, atas nama istri. Kalau tahun depan lagi punya rezeki, atas nama anak. Jadi kurban itu bukan setahun sekali cukup untuk selamanya. Tapi andai kata bapak ibu punya rezeki, kapan saja bisa melaksanakan kurban. Jadi kurban yang lebih bagus itu lembu atau kambing? Nah, ini kadang orang nanya, Ustadz, yang bagus itu kambing atau lembu? Jawabannya itu yang paling banyak dagingnya. Bu, yang paling banyak dagingnya. Kalau ada kambing seekor beratnya 100 kilo lebih, tapi ada sapi tak sampai 100 kilo, mana yang lebih didahulukan? Kambing atau lembu? Jawabannya adalah kambing. Kenapa? Semakin banyak daging yang bisa dinikmati, semakin afdol untuk kita berkurban. Jadi hewan-hewan seperti apa Ustadz yang tak boleh dikurbankan? Ada 4 kategori binatang yang kalau kita kurbankan, kurbannya tak sah. Pertama adalah kalau kambing atau lembu itu matanya buta. Jadi kalau matanya buta, tengok panitia kurban diseleksi. Ini tak boleh nih. Dah, matanya buta. Kenapa mata buta hewan ternak itu tak boleh dikurbankan? Hewan ternak kalau matanya buta bisa dipastikan makannya tak banyak karena dia tak nampak. Beda sama kambing atau lembu yang matanya sehat, makannya pasti banyak. Kalau banyak makannya, dagingnya banyak. Nggak usah tengok-tengok kawan ibu, mentang-mentang badannya besar, tengok ini makannya banyak nih. Udah. Yang kedua, hewan yang tak boleh dikurbankan itu adalah yang dia pincang kakinya. Bu, pincang kakinya, baik kaki depan atau kaki belakang, tak boleh dikurbankan. Yang ketiga, jangan ada bagian yang bisa dikonsumsi. Contoh, bagian pundak, bahu, daerah depannya itu yang cacat. Kalau sudah ada cacat bagian yang bisa dikonsumsi, maka hewan itu tak bisa dikurbankan. 3. Yang terakhir, keempat, jangan sampai nampak tulang rusuk kurus sekali. Kalau sudah kurus sekali hewan ternak itu tak usah dikurbankan. Sampai tak ada daging tulang sumsumnya, saking kurusnya tak boleh dikurbankan. Jadi kalau terbebas dari 4 ini, silahkan ibu kurbankan. Ustadz, saya punya kambing, tapi kambing itu tanduknya patah. Boleh tak dikurbankan? Patah tanduknya, boleh tidak? Ada yang di sini makan tanduk, ada sini yang konsumsi tanduk. Maksudnya tanduknya di sop gitu, ada? Nggak ada. Setiap hewan yang dagingnya bisa dikonsumsi, itu baru tak boleh kalau ada yang cacat. Tapi kalau tanduk patah, tanduk tak bisa dimakan. Kalau ada tanduknya patah, hewan itu masih boleh dikurbankan. Tapi dia tak jatuh kepada afdol. Kalau afdol itu memang yang tak ada patah, yang tak ada sama sekali rusak, itu afdol. Tapi ini bicara boleh tidak. Kalau jawabannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Hewan yang tanduknya patah itu dikurbankan. Sebab apa? Kalau ada yang bertanya, lembu punya tanduk, kambing punya tanduk, tanduknya tak bisa dimakan. Setiap bagian hewan tubuh kambing atau lembu yang tak bisa dimakan atau dikonsumsi, boleh untuk dikurbankan. Paham? Paham Bu? Kalau udah paham udahlah, apalagi kan? Jadi masuk kepada hal-hal bagaimana pandangan Islam untuk orang yang hari ini belum akikah. Akikah itu apa Ustaz? Akikah itu anak lahir. Ketika anak lahir, orang tua menyembelih kambing. Untuk anak laki-laki 2
ekor. Anak perempuan 1 ekor. Kalau anak lahir kemudian disembelihkan kambing seekor, kalau anak tak disembelihkan kambing, maka hukumnya apa Ustadz? Hukum akikah itu sunnah muakkadah, sunnah yang diberatkan. Jadi kalau bapak ibu mampu, ada anak lahir, kalau tak ibu akikahkan, tak ibu sembelihkan kambing, maka anak itu tergadai. Ibu punya emas ibu masukkan ke pegadaian, itu milik ibu, betul. Tapi kapan dia tuh bisa menjadi sah mutlak milik ibu? Ketika ibu membayar ke pegadaian tadi, ibu tebus. Jadi begitulah anak yang kita lahirkan, kalau dia tak dibayar dengan akikah, maka anak itu tergadai. Kapan masa afdol untuk akikah? Afdolnya itu anak lahir 7 hari setelah kelahiran anak, ibu sembelihkan kambing. Saya bilang, kalau anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Kalau anak laki-laki 2, anak perempuan 1, bapaknya maaf kerjanya serabutan, mocok sana, mocok sini, uangnya pas-pasan. Punya uang cuman mampu beli seekor kambing. Boleh tak kalau ayah tadi mengakikahkannya cicil 1? Ada uang nanti baru 1, boleh tidak? Jawabannya boleh. Cuman namanya akikah kredit. Ya namanya nyicil kan? Tapi kalau bolehnya boleh. Jadi jangan keras sekali awak dalam Islam. Pokoknya anak laki-laki loro. Kalau nggak loro nggak iso, nggak boleh. Agama Islam itu agama yang tengok, sholat tegak, nggak iso tegak duduk, betul? Nggak iso jagong turu. Ambil tiduran, nggak bisa tidur isyarat, nggak bisa juga isyarat tidur, dah panggil orang sekampung sholat kan, namanya sholat jenazah, selesai. Jadi dalam Islam ini tak ada yang sulit. Maka kalau hari ini ada bapak-bapak bilang, aku belum akikah anak Ustaz, memang kerjaan bapak apa? Kerjaan saya ini nggak bisa. Berarti memang niat kita yang tak mau melakukan syariat dalam Islam. Jadi lakukanlah akikah. Udah. Kalau akikah sudah dilakukan, kemudian mau kurban, nggak ada masalah. Yang timbul masalah ini kan belum akikah, tiba-tiba mau kurban. Bertanya dalam hati, Bu, Ustadz boleh tidak ya? Kalau belum akikah, lalu mau kurban, sah nggak kurbannya? Ada orang nanya gitu. Jadi kalau hari ini kita jawab, ini untungnya kita manggil Ustadz pengajian. Kita yang tak tahu jadi tak tahu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dengarkan, kalau ada orang belum akikah, kemudian dia mau berkurban, bagaimana status kurbannya? Kita jawab dengan ilmu fikih, tetap kurbannya sah. Saya ulangi lagi, kalau ada orang belum pernah akikah, emak ayahnya dulu susah, belum pernah akikah, kemudian dia sekarang sudah punya anak mau berkurban, bagaimana status kurbannya? Sah kurbannya. Jadi nggak ada dipermasalahkan masalah dia belum akikah atau tidak, tetap kurbannya sah. Jangan pula jadi masalah, Pak. Ini ada Bang Amri, tahun depan datang ke rumah, kakak nggak berkurban, belum akikah katanya. Tahun depannya lagi datang, kakak nggak berkurban, belum akikah. Tiap tahun itu aja jawaban dia. Rupanya memang malas dia pula berkurban. Nah, jadi jangan jadi alasan untuk tidak berkurban karena belum akikah. Karena akikah sama kurban itu beda. Akikah bisa di bulan apa saja. Loh, iya Ustaz, iya. Mau bulan Muharram boleh, mau bulan Safar boleh, mau bulan Sya'ban boleh. Tapi kalau kurban hanya ada di bulan Zulhijjah. Saya ulangi lagi. Bulan Zulhijjah hanya ada kurban. Tanggal berapa? Siap kita sholat Idul Adha. Setelah itu dipotongkanlah hewan ternak tadi untuk kurban. Sampai tanggal berapa? Tanggal 13 di bulan Zulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13. Maka 3 hari ini disebut dengan ayyamut tasyrik, hari yang diharamkan untuk puasa. Jadi Bapak Ibu kalau rajin kali puasa, jangan sampai puasa pada 3 hari ini.
Tanggal berapa aja? 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Dah. Tapi kalau akikah mau bulan apa saja boleh. Kemudian apalagi beda akikah sama kurban? Kalau akikah ibu, barang tu masak. Saya ulangi lagi. Kalau akikah, barang tu masak. Apa maksudnya barang tu, Ustaz? Daging tu dalam keadaan masak. Dipanggil orang dekat rumah kita, berdoa, hajatan. Karena ini menyatakan akikah. Daging tu dikari. Dikasih nasi, dikasih lauk, kemudian dikasihkan kepada orang yang datang. Niatnya akikah. Tapi kalau kurban, barang tumen, pernah ibu dapat dari masjid, nah bu, daging diapain dagingnya? Dikari. Nggak ada kan? Daging itu mentah. Jadi akikah di bulan apa saja boleh, kurban hanya di bulan Zulhijjah. Kalau akikah dagingnya masak, kalau kurban dagingnya mentah. Nah, jadi ini mesti tahu. Kemudian kalaulah sudah masuk di bulan Zulhijjah nanti, Bapak Ibu jangan lupa mengamalkan sunnah. Apa sunnahnya? Kalau mau sholat Idul Adha, berangkat dari rumah, mandi, bersih-bersih, wangi-wangi, pakai pakaian yang terbaik. Kalau bisa warnanya putih. Kenapa warnanya putih? Karena Nabi suka dengan baju 3. Pertama warna putih, kedua warna hijau, ketiga warna hitam. Maka lambang Islam itu hijau, karena Nabi suka pakaian hijau. Kemudian kenapa orang Islam identik sama pakaian putih? Karena putih itu kesukaan Nabi. Kenapa warna hitam? Karena memang Nabi suka warna hitam. Tapi adapun warna-warna lain jangan pula ibu bakar siap dengar saya ceramah nih. Karena itu bagian dari sunnah juga. Kalau punya koleksi baju yang 3 tadi. Adapun yang tak mempunyai selain yang tadi nggak ada masalah. Jangan pula dibuang macam sampah-sampahan, jangan. Tetap dipakai, nggak ada masalah. Tapi perlu kita ketahui, kalau sudah datang Idul Adha, pakai pakaian putih. Kemudian dari rumah siap subuh, jangan makan, jangan minum. Kapan makan minumnya? Pulang nanti dari sholat Id, barulah kita makan. Kalau bagus lagi dan bisa, ada hewan yang kita kurbankan, ambil bagian yang cepat masak. Kalau hewan tubuh yang cepat masak bagiannya apa? Dalam, hati. Ambil hatinya secuil, gongseng, bakar, makan. Sunnah pulang dari sholat itu memakan hewan yang kita kurbankan, yang kurban. Nah, yang kurban sunnah. Tapi kalau tempat kami Ustaz lama, jam 2 baru siap Ustaz. Nah, jangan pula sampai nggak makan. Makanlah, ada lontong, makan lontong. Ada cendol, minum es cendol. Ada jengkol, makan jengkol. Ada ondol-ondol, makan ondol-ondol. Habis itu beol-beol. Banyak pula dimakan. Jadi bunda ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pertama, ayo eratkan silaturahim. Yang kedua, ini bulan Zulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah, jangan lupa untuk berkurban. Seperti biasa tadi disampaikan oleh abang da kita, protokol kita ceramah kurang lebih 1 jam, kemudian dibarengi dengan tanya jawab. Jadi kita buka segmen ini sesi tanya jawab. Jadi ibu, bapak yang dengar suara saya yang mau bertanya seputar tema kajian kita boleh. Di luar dari tema pun juga boleh. Asal jangan keluar rumah aja lah. Ayo, kami persilakan. Terima kasih kepada Ustaz Imam yang telah menyampaikan tausiahnya yang berkenaan dengan silaturahim dan kurban pada bulan Zulhijjah. Iya. Jadi kepada kakak-kakak sekalian, kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan, tidak pun seputar masalah kurban dan akikah, boleh. Insya Allah akan dijawab. Insya Allah akan dijawab. Ayo. Siapa yang mau bertanya, ayo silahkan. Tentang masalah agama apapun, tentang masalah apapun boleh ditanyakan. Mumpung ada Ustaz, nanti kalau tanya sama aku bisa aku jawab, tapi kurang jelas. Kurang jelasnya bukan apa? Ya ambil itu enggak Ustaz. Karena sekarang begini, kalau kita bertanya tentang agama sama yang bukan Ustaz, kita ada ragu-ragu. Tapi kalau bertanya sama Ustaz, sudah pasti betul. Masya Allah, luar biasa. Artinya, yang Ustaz sampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau yang disampaikan orang yang tidak paham tentang agama, bisa saja karang-karangan, hanya mendengar ceramah juga dia menyampaikan. Tapi kita bertanya langsung kepada ahli fikih, ahli sunnah dan ahli Al-Quran. Insya Allah jawabannya pasti 100% benar. Jadi silahkan kepada kakak-kakak abang dan kami yang ingin bertanya.
Ayo, jangan malu-malu. Mumpung ada Ustadz, nanti udah ada Ustadz sibuk bertanya. Nanya apa, Bu? Ojo isin lah. Keluar kiai. Atau begini, aku dulu yang bertanya. Iya. Apa kan? Boleh. Nah, jadi begini, Dinda. Iya. Abang mau bertanya. Siap. Ini banyak juga di masyarakat kejadian, tetapi mungkin karena masyarakat juga bingung mau bertanya sekitar siapa. Iya. Yang sering terjadi beberapa tempat, abang juga pernah menghadiri acara akikah. Iya. Tapi yang di akikah ini orangnya sudah tua, Iya. sudah katakan berumur 50 tahun. Iya. Karena sempat dia belum dulu berakikah, jadi dia berakikah. Ini acara apa? Akikah wah ini. Jadi kira-kira menurut Ustaz Ikram, Bagaimana? Bagaimana? Apakah akikah tersebut sah atau boleh atau tidak? Ya, boleh. Luar biasa. Jadi ini bertanya yang pertama supaya kita itu nggak simpang siur. Ini betul atau tidak? Ini boleh atau tidak? Jadi afdol masa akikah menurut Imam Syafi'i, imam kita itu yang masyhur itu ada 4. Ada 4. Istri cukup 1, jangan 4. Dah. Yang pertama ada Imam Hanafi. Imam Hanafi ini banyak di mana, Ustadz? Di Irak. Imam Hanafi ini banyak di mana? Bangladesh, India. Kemudian ada yang nomor 2, Imam Maliki. Ini banyak di Afrika. Kemudian ada yang ketiga, Imam Syafi'i. Inilah yang kita pakai di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia. Kita memakai pendapat Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir ada Imam Hambali. Kalau emak atau kita semua ayah kita berangkat ke tanah suci Mekah, ikut pendapat Imam Hambali. Solat menurut mazhab Imam Hambali, kalau membaca Fatihah itu tidak jahar basmalahnya. Kalau di masjid kita silaturahim, di masjid kita, di tempat kita tinggal, bismillahnya pasti kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan begitu. Tapi kalau di Arab, mazhabnya Hambali, bismillahnya sir. Sir itu artinya dipelankan, diselenkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu menurut pendapat Imam Hambali. Jadi kaitannya sama akikah tadi gimana, Ustaz? Menurut Imam Syafi'i, inilah pendapat yang kita pakai. Masa afdol untuk akikah itu hari ke-7 setelah kelahiran. Tak bisa juga hari ke-7, mungkin ayah emaknya belum ada uang. 7 tambah 7 berapa, Bu? 14 hari setelah kelahiran. Allah, mak, rupanya belum ada juga duit ayahnya nih. 14 tambah 7 lagi 21 setelah kelahiran, barulah disembelihkan kambing. Rupanya tak ada juga. Tak usah nengok tanggal, nengok kalender, tutup. Kapan ada rezeki, selagi anak tu belum masuk masa akil balik, anak tu masih kategori afdol untuk akikah. Dia akikah umur 50, Ustaz, tu gimana? Kalau usia 50 tahun, akikah tetap akikahnya sah. Bedanya kalau anak 7 hari setelah kelahiran, 14 hari setelah kelahiran, rambut dicukur. Kalau rambut dicukur, perempuan dia ditimbang berapa gram rambut tu, kemudian dipakaikanlah anting supaya nampak perempuannya. Kalau laki-laki, Ustaz, jangan pula pakaikan anting, nanti melambai dia. Dari atas Nikita Willy, bawah Muhammad Ali, takut kita. Jangan. Jadi rambutnya ditimbang juga, timbang. Jadi ngapakan, Ustaz? Belikanlah emas. Berapa harga emas? Setengah gram rambutnya, Ustaz. Belikan seharga emas. Contoh, uangnya sedekahkan anak yatim, fakir, miskin. Itu kalau anak yang setelah 7 hari. Kalau dia sudah 50 tuh gimana? Tak apalah, botak, cukur rambut, Bang Amri. Kalau anak kocik tadi panggil marhaban, marhaban, ditimang-timang. Ini oma-oma akikah 50 tahun, minta pula digendong cukur rambut, panggil marhaban. Itu namanya bayi kolot. Tak usah pala ya. Cukup daging tuh dibagi-bagikan, dimasak, tetap
akikahnya sah. Itulah boleh mengakikahkan diri sendiri masa orang tua belum sempat dulu berakikah untuk dia. Cuman kita mesti tahu, akikah ini tanggung jawab orang tua terhadap anak. Adapun orang tua yang tak mampu, memang ekonominya finansialnya lemah, anak sudah menikah, punya duit, punya rezeki, baru sempat mengakikahkan saat dirinya sudah berumur. Boleh? Boleh. Tapi ini cerita afdol sama tak afdol. Afdol lebih bagus, lebih elok, lebih baik. Adapun yang seperti itu boleh, ya. Nggak ada masalah. Nah, udah dipancing nih untuk bertanya. Ibu-ibu, ada yang nggak bertanya lagi? Jangan pula, aku tadi mau nanya, cuman malu. Nah, jangan pula. Ayo ibu, yang depan saya belah kanan nih, nampaknya mau bertanya nih. Yang dekat jendela, ya ibu. Yang pakai masker. Tak ada mau nanya, bu? Tak ada? Nah, adik-adik ini. Bapak sebelah kiri. Tanya, ada yang mau tanya. Nah, nampaknya udah jelas-jelas ini. Oh, mau bertanya? Ayo, kasih ketua. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedikit mau dipertanyakan. Tadi Kak. Umang ini bilang akikah itu umur 50 tahun boleh atau tidak? Jadi kita jawab tadi boleh. Jadi gini Ustaz, yang selama ini yang kita tahu itu kan yang mengakikahkan seorang anak itu kan ada orang tua. Orang tua itu mapan, mampu, dia wajib mengakikahkan anaknya. Kecuali dia tidak mampu. Jadi setelah anak ini berumur 25 tahun sampai 30 tahun, orang tuanya tidak juga mampu mengakikahkan anaknya. Jadi ini terbalik Ustaz. Seorang anak mengakikahkan orang tuanya. Apakah boleh? Ya. Karena yang setahu kita selama ini yang mengakikahkan itu orang tua terhadap anak-anaknya. Iya. Jadi setelah anaknya cukup dewasa, berumah tangga, orang tuanya tetap juga susah. Maksudnya anaknya udah mapan, udah mampu, untuk berakikahkan diri, Iya. dan mampu juga untuk mengakikahkan orang tuanya. Karena setahu anak ini orang tua ini belum pernah akikah juga. Jadi apakah boleh seorang anak yang sudah mampu dan mapan mengakikahkan orang tuanya, dikarenakan orang tuanya juga belum, ya kita kategorikan belum mampu dan belum siap juga untuk berakikah. Iya. Boleh. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, ini sangat menarik ya. Kalau setahu kita selama ini, kita kalau orang tua tak mampu, kemudian kita mampu, kita boleh mengakikahkan diri sendiri. Kemudian ini kebalikannya. Orang tua yang seharusnya mengakikahkan anak, memotongkan, menyembelihkan kambing untuk anaknya, karena bahagia anak itu lahir. Kemudian bagaimana pula anak yang mengakikahkan orang tuanya? Maka dalam Islam ini pengambilan hukum itu menurut mazhab Syafi'i ada 10. Paling tinggi namanya Quran, kedua namanya sunnah, kemudian ijma. Tak ada di Quran, tak ada di hadis ijma. Adalah ijma sahabat. Kemudian ada namanya qiyas. Qiyas itu analogi. Analogi, permisalan. Jadi bagaimanalah anak yang mengakikahkan orang tua? Saya balik tanya sama bapak ibu sekalian. Ada oma, ada ayah. Ayah dan oma sudah lama meninggalkan kita. Suami sudah berkurban, istri sudah berkurban, anak sudah berkurban. Anak punya uang. Alhamdulillah kehidupan anak ekonominya bagus. Boleh tak anak itu berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Saya ulangi balik. Anak mapan, kehidupannya mewah, mampu membeli seekor sapi, tapi sapinya ini dia kurbankan tidak atas namanya, tapi atas almarhum dan almarhumah emaknya yang telah meninggal. Boleh tidak? Boleh. Kalau setingkat kurban saja boleh, udah meninggal emak itu. Apalagi untuk berakikah, uang kita ada, berakikah atas nama orang tua kita. Artinya apa? Kita cuma mengeluarkan uang. Ya, aku punya uang. Ayah dulu belum akikah. Ya, sekarang aku punya uang ya.
Nah, itu terserah ayah lah, mau ayah akikah. Kalau sudah dikasih sama ayah, berarti jadi milik ayahnya. Kalau sudah jadi milik ayahnya, terserah ayahnya. Mau diakikahkan atas diri ayahnya, atau uang itu mau dia belanjakan untuk hal-hal yang lain juga boleh. Yang penting selagi dalam nuansa syariat Islam, itu diperbolehkan. Kenapa? Boleh jadi dari sekian banyak sholat, puasa, sedekah kita, nggak ada yang memberatkan timbangan untuk ibadah kepada Allah. Bisa jadi karena pertanyaan abang dah kita tadi, kita akikahkan uang tadi nih, beli kambing, ayah emak kita bisa berakikah. Boleh jadi itulah pendorong untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itu anak bertuah betul. Yang seharusnya dia yang diakikahkan oleh ayahnya, tapi ayahnya kehidupannya normal-normal saja, kehidupannya begitu saja, datar saja, nggak ada naik, tak ada turun. Dibilang susah kali tidak, dibilang kaya kali tidak, cuman begitulah, tak bisa dia akikah. Maka anak tadi boleh menurut ulama kita berakikah atas nama ayahnya. Kenapa? Dikiaskan, dianalogikakan. Kalau kurban yang meninggal saja boleh kita hadiahkan kepada ruh almarhum dan almarhumah, apalagi setingkat akikah orang tuanya masih hidup. Jadi jawabannya Bapak Ibu, kalau Ibu punya uang, tanya sama Oma, Oma udah pernah akikah? Belum, katanya. Menetes air mata Oma tadi karena sedih kehidupannya begitu. Udah lama, aku kasih ini uang. Pergi Mak beli kambing, cari lama. Ada lagi anak sebelah, Mak, ya udah ayah akikah? Belum. Kenapa? Nanya aja katanya. Pergi dia habis itu. Nah, itu anak celako tuh gitu. Tapi kalau anak yang soleh dan solihah, dia akan berkata, Mak belum akikah, ayah belum akikah, saya ada rezeki. Nah, ini insya Allah ayah potong kambing, kita bagikan dagingnya sama yang lain, saudara-saudara kita. Insya Allah berkah. Pertanyaan bagus. Ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya lagi, ibu-ibu? Nggak ada? Ayo, sebelum kita tutup sama doa, jadi kita buka. Sekalian kan baru 40 hari ahli bait meninggal, perempuan sekalian doa arwah katanya. Iya boleh. Kalau ada namanya lebih paten lagi. Namanya? Iya. Ada nih. Jadi kalau memang kita ada yang bertanya, ditanya dulu. Sebelum kita tutup sama doa nanti, insya Allah kita nanti sekalian doa ya. Jadi doa ini lebih afdol, ada namanya, insya Allah ya, lebih mantap lagi. Ayo sambil kita nunggu, ayo ada ibu, tahu sama malu-malu, kita nih diskusi saja ini. Ayo, kalau tak pakai mic pun tak apa-apa, cerita saja. Ada kakak? Ini gendangnya dua nih, sama sudah paham sama malu. Tapi saya rasa yang pertama sudah paham. Ya. Gimana abang protokol? Tak ada lagi nampak bertanya nih. Kita tutup sama doa. Oke, sini Hamidah binti. Ayo untuk mendapat berkah dari apa yang telah kita laksanakan, terkhusus ahli bait, keluarga-keluarga di rumah ini, ada untuk berniat kirim doa kepada ruh almarhumah Hamidah binti Ahmad Hasan. Mudah-mudahan almarhumah ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, serta Allah lapangkan kuburnya dan Allah jauhkan dari siksa api neraka. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah khususun ila ahlil bait wa ila ahlil jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo kita angkat tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina ولمشائخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير وخصوصا إلى روح المرحومة حميدة بنت أحمد حسن يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها واجعل الجنة مسواها اللهم اجعل قبرها يا الله روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها يا الله حفرة من حفر النيران خصوصا إلى روح المرحومة حميدة بنت أحمد حسن يا الله يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها وأدخلها الجنة يا الله يا رحمن يا مجيب السائلين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وخصوصا يا الله إلى أمور جماعتنا خصوصا إلى أهل البيت يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah kita laksanakan, telah kita lalui bersama. Saya ikramkan, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, terkhusus kepada ahli bait, keluarga berkeluarga di rumah ini. Seperti yang saya bilang, kalau mau banyak kenal dan tahu dengan saya, jangan lupa buka di channel kesayangan Anda YouTube dengan nama Ikramkan. IKROM spasikan, jangan lupa tonton dan like, komen.